Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Lewat ibadah online ini, kita kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, kita berterima kasih karena masih diberikan kesehatan. Nah, kali ini saya jemput teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian dari Bila Roh Allah Ada. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami ya Tuhan dari satu minggu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini supaya bisa berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhir. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji nama Tuhan dari kidung pujian Ku Mau Cinta Yesus. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Sarah. Untuk itu, mari kita menyanyikan pujian dari Bagaikan Bejana. Memuliakan nama
Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh mengikuti ibadah online. Tuhan mau memberkati kami, teristimewa sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberi hikmat pada kami semua, sehingga apa yang kami dengar boleh kami dengarkan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-41 sampai ke-52. Siapkan Alkitabnya adik-adik, kita akan baca sama-sama. Bacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh teman kita, Dani. Saya persilahkan adik Dani untuk membaca firman Tuhan hari ini. Teman-teman, mari kita membaca pembacaan Alkitab Lukas 2 ayat 41 sampai 52 dengan judul Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang dia berikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah pembacaan kita. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan bacaan firman kita hari ini yang terambil dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-52. Nah, adik-adik, apa yang membedakan adik-adik ketika adik-adik bergabung beribadah bersama adik batita, adik kelas kecil, kemudian adik kelas besar? Ya, pastinya tingginya yang membedakan adik-adik, kemudian suara dan juga cara berpikir. Nah, adik-adik, ada beberapa perkembangan yang perlu kita ketahui. Pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik yaitu tinggi, kemudian bertambah tinggi, tangan juga, kemudian kaki. Yang kedua, perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi ini yaitu mencari identitas diri. Kemudian tertarik juga dengan lawan jenis ya. Ya, pasti juga adik-adik pernah merasakan jatuh cinta. Nah, itu perkembangan emosi. Kemudian yang ketiga, perkembangan sosial.
Nah, perkembangan sosial ini pasti adik-adik mempunyai kelompok berteman, ya. Di mana rasa nyaman, itulah teman-teman jadi kelompok teman adik-adik. Kemudian ketika adik-adik bersitegang di dalam rumah, ya, pasti adik-adik memisahkan diri dari orang tua. Nah, adik-adik, dalam bacaan firman Tuhan hari ini tentang Maria dan Yusuf sangat peduli dengan pertumbuhan pribadi Yesus, di mana waktu itu Yesus berumur 12 tahun. Nah, di sini untuk pertama kalinya Maria dan Yusuf ini memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi Yesus. Nah, sudah hukum alam buat seorang anak remaja, pasti ada terjadi perubahan. Misalnya perubahan suara, kemudian perubahan ada tumbuh kumis, ya itu misalnya ya. Kemudian keluarga seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi adik-adik remaja. Jadi pertumbuhan fisik harus diimbangi dengan pertumbuhan yang lainnya, yaitu pertumbuhan kehidupan kerohaniannya. Adik-adik, Maria dan Yusuf mengajak Yesus ke Yerusalem untuk melengkapi perkembangan kerohanian dengan mengikuti upacara keagamaan. Nah, keluarga Maria dan Yusuf menjadi teladan dari segi kerohanian, di mana menurut tradisi orang Yahudi, seorang anak diperbolehkan mengikuti upacara keagamaan di Yerusalem. Nah, inilah saat pertama kalinya bagi Yesus untuk ikut bersama keluarga untuk beribadah. Adik-adik, ada beberapa tahapan iman yang dimiliki, ya, yang harus dimiliki. Yang pertama, iman yang diturunkan dalam keluarga saat anak-anak. Kemudian yang kedua, saat menjadi remaja, di mana remaja dengan krisis, ya, akan bertanya perihal iman mereka. Nah, pada fase ini remaja perlu didampingi oleh orang tua dan pembimbing sehingga akhirnya tumbuh menjadi iman yang dimiliki. Nah, peristiwa Yesus bercakap-cakap dengan para imam di Bait Allah membuktikan bahwa orang tua Yesus memberi ruang bagi perkembangan kognitif dan juga perkembangan intelektual. Bagaimana Yesus sedang asyik bersoal jawab dengan para pemimpin agama saat itu di Yerusalem. Nah, Maria dan Yusuf memberi ruang untuk perkembangan sosial bagi Yesus. Nah, perkembangan sosialnya ketika dalam perjalanan ke Yerusalem, ya, Yesus tidak canggung untuk berjalan dengan anak sebaya dan dapat masuk dalam pergaulan orang dewasa. Nah, inilah adik-adik cerita dari kakak tentang bagaimana Maria dan Yusuf, ya, memberi kehidupan kerohanian bagi Yesus ketika Yesus berumur 12 tahun. Nah, dari perkembangan yang ada tanggung jawab yang perlu kita kembangkan. Apa itu tanggung jawab yang perlu kita kembangkan? Pertama, tanggung jawab kita kepada terhadap tubuh kita, karena tubuh kita adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga. Kemudian ada sikap tanggung jawab yang harus
kita lakukan, dan ada juga sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap tubuh kita. Sikap apa tuh yang tidak bertanggung jawab? Ketika adik-adik tidak menjaga tubuh adik-adik dengan begadang, kemudian tidur tidak teratur. Itulah sikap kita yang tidak tanggung jawab terhadap tubuh kita. Demikianlah cerita kakak hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan ayat hafalan kita minggu ini terambil di dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Ya, berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Itulah ayat hafalan kita minggu ini. Kemudian sama-sama kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang minggu lalu, terdapat di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ketiga. Berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, itu ayat hafalannya yang minggu lalu. Adik-adik sudah hafalkan bukan? Ya. Demikianlah adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan pujian dari Ibadah Sejati. Bila
ibadah sehat dikasihilah sesama. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami, ketika kami digerakkan untuk boleh bersama-sama untuk beribadah di pagi hari ini Tuhan. Tuhan mau memberkati kami lewat pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Teristimewa juga kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini Tuhan mau ajarkan kepada kami untuk menjaga setiap kehidupan kami yang Tuhan boleh ciptakan bagi kami, karena itu adalah anugerah yang teringat indah bagi kami untuk kami melakukan sesuatu yang baik Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat persembahan syukur kami yang boleh kami berikan saat ini Tuhan. Biarlah lewat persembahan yang kami berikan Tuhan, Engkau memberkati untuk pelebaran firman Tuhan dan juga untuk pelayanan di sekolah di sekolah minggu kami Tuhan. Allah Bapa kami surga, kami juga berdoa buat adik-adik kami dalam kehidupan mereka yang saat ini, yang mereka boleh mengikuti ibadah online Tuhan. Engkau tetap memberkati dalam ibadah mereka Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini adik-adik kami boleh diberkati, khususnya lewat firman kebenaran-Mu yang boleh mereka dengar Tuhan. Berkati adik-adik kami dalam kehidupan mereka, ketika mereka yang boleh bertambah usia Tuhan, biarlah mereka penuh sukacita, bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan boleh tambahkan bagi adik-adik kami yang berulang tahun. Kami juga berdoa Tuhan bagi adik-adik kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau tetap memberkati, mengurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan mau menjamah, memberi kekuatan dan kesembuhan, baik itu berkati lewat makanan dan minuman dan juga obat-obatan Tuhan. Kami berdoa juga buat orang tua adik-adik kami yang senantiasa membimbing adik-adik kami dan juga dalam tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Ketika saat-saat ini Tuhan, kesabaran-Mu lah yang boleh diuji Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika keluarga mereka bersandarkan bahwa Engkau lah Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Begitu juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan, dalam menghadapi situasi ini, Tuhan tetap membuka jalan bagi bangsa dan negara kami untuk menghadapi segala sesuatu yang boleh terjadi Tuhan. Biarlah ketenangan boleh dirasakan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat kakak-kakak guru dan juga pengurus dalam mempersiapkan pelayanan kami Tuhan. Tuhan tetap memberi kekuatan dan kesehatan pada kami semua, sehingga segala sesuatu yang boleh direncanakan boleh berjalan dengan baik dan kami boleh sehati sepikir dan bekerja sama Tuhan. Kami menyerahkan segala pelayanan kami hari ini, biarlah Tuhan bekerja atas kami, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita kali ini, mari kita menyanyikan lagu pujian dari Tuhan Yesus Baik.
Adik-adik, demikianlah ibadah online pada pagi hari ini. Kakak mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.